Ya, selamat malam Ibu Dini. Oke, Malam. Ibu Dini, kita mau nanya tentang keterlibatan atau peran perempuan di era Kabinet Prabowo Gibran saat ini, Bu ya. Bagaimana strategi Kabinet Prabowo Gibran dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi strategis pemerintahan, Bu? Ibu mungkin juga berperan juga seperti apa, Bu? Lihatnya. Saya melihat di dalam keterwakilan memang ada banyak perempuan yang turut menjadi menteri dan wakil menteri di kabinet Bapak Prabowo. Akan tetapi kalau kita melihat tren ketika reformasi semenjak itu, angka target untuk perempuan porsinya harusnya 30%. Nah, tapi kalau saya lihat di eranya Astacita, Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kira-kira cuma hanya 20%. Jadi saya melihat adanya penurunan posisi perempuan, porsi perempuan di dalam kabinet. Harusnya kan memang di minimal di 30%. Nah, ini saya lihat mungkin memang masih harus saat ini dalam posisi-posisi strategis. Mungkin saat ini masih ada beberapa untuk perempuan ini yang porsinya masih kosong, Mas. Apa penyebabnya mungkin dari Pak sudut pandang Ibu Dini? Mungkin saat ini karena memang saya melihat target pemerintah ini sangat luar biasa. Bagaimana mengentaskan kemiskinan di 0% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 8%. Sehingga banyak sekali program-program strategis yaitu yang merupakan prioritas presiden, yaitu terkait dengan ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga hilirisasi di komoditi pertambangan, di komoditi. Mungkin dalam hal ini masih banyak peranan daripada pria ya, tapi sebenarnya harusnya perempuan mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara ketahanan pangan itu pasti ujung-ujungnya dari hulu ke hilir, di hilirnya itu pasti membutuhkan perempuan. Oke, langkah konkret apa Bu yang akan diambil sih untuk memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan itu benar-benar efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Bu Dini? Langkah-langkah konkretnya banyak ya. Jadi kalau untuk kesetaraan perempuan tentunya saat ini mungkin kalau untuk mengenai vokasi ya, kalau kita bicara mengenai pendidikan perempuan ini harus bisa diberikan kesempatan dalam semua bidang yang ada di kepemerintahan. At least mulai deh dari sekarang. Kita mulai dengan angka keseimbangan dalam hal penyusunan organisasi. Perempuan itu harus mempunyai kesetaraan dengan laki-laki, karena memang saya melihatnya perempuan-perempuan sekarang sudah sangat luar biasa. Perempuan itu memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki udah pasti dalam hal multitasking. Perempuan dapat mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan di saat yang bersamaan. Nah, ini kelebihan yang dimiliki perempuan ini yang nggak dimiliki sama laki-laki, karena kalau laki-laki itu fokus satu bidang ya itu yang harus difokuskan. Tapi kalau perempuan ini yang kita lihat, yang saya pengalaman juga pribadi itu kayak saya bisa sambil nelpon, ngetik komputer, sambil menyusui anak, atau lagi sambil gendong anak terus gitu menyusui anak, bisa sambil bekerja. Nah, sebenarnya kekuatan yang dimiliki perempuan ini yang harus bisa dimanfaatkan. Nah, masih banyak perempuan itu yang merasa kurang confident, kurang percaya diri dalam hal mengaktualisasikan diri. Tapi saya lihat saat ini, saya lihatnya udah banyak sih perempuan-perempuan pintar dan perempuan-perempuan yang percaya diri untuk bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam sektor-sektor bidang-bidang keahlian masing-masing. Jadi kalau di dalam sektor pendidikan saat ini sudah banyak sekali program-program beasiswa yang diberikan kepada perempuan. Selainnya itu, kalau dalam sektor pendidikan ini, selain tadi ada beasiswa gratis, juga infrastruktur untuk pendidikan yang inklusif. Jadi memang saat ini pengembangan fasilitas pendidikan untuk perempuan ini seperti sekolah yang menyediakan akses sanitasi, fasilitas untuk misalnya ibu menyusui itu juga sudah difasilitasi. Nah, selainnya itu ada kurikulum kesetaraan gender. Nah, kalau di dalam sektor kesehatan tentunya ada layanan kesehatan yang merata. Selainnya itu juga program khusus ibu dan anak. Ini penting banget karena ibu adalah tempat belajar pertama anak, sehingga ibu ini harus diberikan knowledge yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa untuk dapat menciptakan, mendidik anak yang berkualitas. Nah, dalam sektor ekonomi saat ini dalam kepemerintahan
Pak Prabowo ini juga mendukung bagi pelaku UMKM perempuan, di mana para pelaku UMKM diberikan fasilitas pembiayaan untuk memulai menjadi startup di UMKM, dan juga pastinya ada masalah kesetaraan kondisi kerja dan juga keterlibatan dalam ekonomi digital, karena bagaimanapun semua UMKM sekarang harus go digital, harus paham mengenai digital. Jadi udah nggak boleh lagi yang bilang saya ini gatek. Jadi kalau udah gatek, wah nanti susah ke depan. Jadi perempuan-perempuan harus cerdas, melek mengenai digital. Bu, terakhir Bu, di menjelang tahun 2025 ini apa Bu? Apakah perempuan akan bisa mengambil peran besar dalam mengambil keputusan dalam kebijakan-kebijakan di era baru ini Bu? Menurut Ibu sendiri akan seperti apa di 2025? Wah, 2025 ini saya melihat sangat luar biasa ya, angin segar mengenai pertumbuhan ekonomi yang akan di-push sampai dengan 8%. Tentunya untuk mencapai 8% itu tidak hanya kekompakan yang harus dilakukan dari pemerintah, pelaku usaha, dan tentunya masyarakat, di mana masyarakat ini di Indonesia banyak dengan perempuan, sehingga dengan adanya program ketahanan pangan, dengan diberikannya program makan gratis ini, yang mana ini bisa merangkul ekonomi sampai dengan kelas mikro, di mana ada keterlibatan masyarakat dalam hal menyediakan program makan gratis ini. Saya lihat ini digalakan karena apapun itu pasti butuh perempuan yang untuk memasak. Yang harus diberi makan ini pasti tentunya membutuhkan perempuan-perempuan yang gigih, yang tangguh, dan itu ada di Indonesia karena banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang sangat luar biasa.